네, 뒤로 메가의 강타 블로카 좋아요. 자, 오히려 메가 선수도 조금 더 집중력이 올라간 것 같거든요. 자, 부키리치가 빠진 자리를 Bintang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat bertemu legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Momen spesial ini terjadi setelah pertandingan Red Sparks melawan Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1 Maret lalu. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks sukses mengalahkan Pink Speeders dan memperkokoh posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea 2024-2025 dengan raihan 60 poin. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi tim asuhan Ko Hae-jin dalam persaingan menuju babak playoff. Setelah laga usai, Megawati yang sedang memberikan komentar tentang pertandingan tiba-tiba bersemangat saat melihat Kim Yeon-kong keluar dari ruang ganti. Dengan penuh antusias, Mega langsung memberikan hadiah spesial yang telah ia siapkan dalam sebuah tas hitam. Kim Yeon-kong pun dengan ramah menyambut pemberian dari Megawati. Menariknya, Ratu Voli Korea itu mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih, ujar Kim Yeon-kong dengan senyum lebar. Selain kebahagiaan bertemu idolanya, Megawati juga merasa senang karena Red Sparks mampu tampil solid meski dirinya tidak diturunkan dalam laga tersebut. Pelatih Ko Hae-jin memilih mengistirahatkan Megawati dan memberi kesempatan bagi outside hitter muda, Lee Seon-woo. Keputusan tersebut berbuah manis, Lee Seon-woo tampil gemilang dengan mencetak 32 poin, menjadikannya top skor dalam pertandingan ini. Megawati sendiri mengaku tidak keberatan dengan keputusan tersebut dan menilai hal itu penting bagi perkembangan pemain muda di Red Sparks. Pastinya tidak ada kekhawatiran apa-apa, biasa saja. Itu untuk memberi kesempatan kepada adik-adik agar bisa main, ujar Megawati dengan santai. Red Sparks kini bersiap menghadapi laga berikutnya di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka akan bertandang ke markasi BK Altos pada Rabu, 5 Maret mendatang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat. Red Sparks akhirnya sukses meraih gelar juara setelah melalui pertarungan sengit melawan Pink Speeders. Namun, yang mengejutkan, dalam pertandingan krusial tersebut, tidak ada nama Megawati Hangestri di dalam susunan pemain. Meski tanpa Megawati dan Vanja Bukilic, Red Sparks tetap mampu menunjukkan ketangguhannya di lapangan. Sejumlah pemain baru seperti Jeon Da-bin dan Park Hye-min menjadi sorotan dengan performa luar biasa mereka, yang berhasil menyelamatkan Red Sparks dari keterpurukan. Kendati demikian, kemenangan ini tak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi Red Sparks, terutama setelah Vanja Bukilic dan Park Eun-jin mengalami cedera dalam laga sebelumnya melawan GS Chaltes. Cedera dua pemain inti tersebut sempat membuat tim dalam kondisi sulit, sehingga pelatih Ko Hae-jin harus menerapkan strategi baru. Ko Hae-jin sendiri tampaknya sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Keputusannya untuk tidak menurunkan Megawati Hangestri di pertandingan melawan Pink Speeders dinilai sebagai langkah cerdas agar sang bintang dapat menyimpan energi untuk laga selanjutnya. Dengan kondisi tim yang sedang berjuang menghadapi badai cedera, Ko Hae-jin memastikan bahwa kebugaran pemain menjadi prioritas utama. Dalam wawancara Ko Hae-jin mengakui bahwa cedera merupakan hal yang tak terhindarkan dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, ia kini lebih fokus untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih parah di dalam tim. Cedera memang bisa terjadi secara tiba-tiba. Namun, jika terus membicarakannya, suasana hati tim bisa terganggu. Kami harus menghindari lebih banyak cedera. Itu adalah prioritas utama saya saat ini, ujar Ko Hae-jin. Keberhasilan Red Sparks meraih gelar juara tanpa Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic menunjukkan bahwa tim ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Kini, tantangan berikutnya bagi Red Sparks adalah menjaga konsistensi dan memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima untuk menghadapi laga-laga penting di masa mendatang. Dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025, Suwon Hyundai NC Hillstate harus menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Highpass dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 itu membuat Hillstate gagal menggeser Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di peringkat kedua klasemen sementara. Hillstate harus mengakui keunggulan Highpass dengan skor 1-3, setelah melalui pertarungan 4 set dengan skor 21-25, 25-13, 21-25, dan 17-25. Kekalahan ini membuat Hillstate tetap berada di peringkat ketiga dengan 57 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang masih bertahan di posisi kedua dengan 58 poin. Meski timnya kalah, pelatih Kang Sung-hyung tetap mengapresiasi kerja sama tim yang ditunjukkan para pemainnya. Dalam laga ini, Kang Sung-hyung sengaja melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil.
4 pemain inti Hillstatte, termasuk setter andalan Kim Da-in, diistirahatkan dalam pertandingan ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Kang Sung-hyung menyebut bahwa para pemain mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kerjasama yang baik dan semangat juang tinggi di lapangan. Para pemain pasti gugup, tapi dalam hal kerja sama tim, mereka lebih baik dari yang saya kira. Mereka bekerja keras sembari menjaga suasana di lapangan, ujar Kang Sung-hyung dikutip dari The Sports Times. Pelatih Hillstatte juga memberi indikasi bahwa dirinya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi babak playoff, di mana Hillstatte kemungkinan besar akan berhadapan dengan Red Sparks. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim reguler, Hillstatte tampaknya tidak akan terlalu ngotot mengejar posisi kedua dan lebih memilih memperkuat strategi untuk laga krusial di babak playoff. Karena kami semakin dekat ke babak playoff, kami akan mencoba untuk meningkatkan kerja tim kami guna menghadapi pertandingan melawan Red Sparks, tambahnya. Dengan kekalahan ini, Hillstatte harus segera berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama duel di babak playoff melawan Red Sparks yang diprediksi akan berlangsung sengit. Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kang Sung-hyung dalam menghadapi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di fase krusial kompetisi ini. Red Sparks harus menerima kenyataan pahit setelah tumbang 1-3 dari GS Chalters dalam pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu 26 Februari. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ko Hae-jin, yang sebelumnya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Lebih dari sekadar kehilangan 3 poin, Red Sparks kini juga harus menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka menjelang babak playoff. Pertandingan kontra GS Chalters sejatinya menjadi laga krusial bagi Red Sparks. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, kemenangan penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas. Namun, setelah kehilangan set kedua dan ketiga, pelatih Ko Hae-jin akhirnya memutuskan untuk menarik beberapa pemain inti lebih awal guna menghindari cedera lebih lanjut. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Red Sparks, karena Pink Speeders kini telah mengunci posisi pertama klasemen reguler dan otomatis melaju langsung ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks harus mengalihkan fokus mereka ke babak playoff yang dijadwalkan mulai pada 25 Maret mendatang. Selain kehilangan kesempatan memperebutkan posisi pertama, Red Sparks kini juga dihadapkan dengan masalah serius di lini skuad mereka. Setelah sebelumnya kehilangan Vanja Bukilic akibat cedera ligamen pergelangan kaki, kini giliran Park Eun-jin yang mengalami cedera dalam laga melawan GS Chalters. Pada set ketiga, Park Eun-jin mengalami masalah yang cukup serius, membuat tim medis harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi sang pemain. Sepertinya tidak baik. Kami harus memeriksanya lebih lanjut, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari MHN Sports. Jika Park Eun-jin absen, maka Lee Ji-soo berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Namun, Ko Hae-jin menyadari bahwa tekanan psikologis terhadap para pemainnya semakin besar. Saya tidak akan berbicara dengan Ji-soo hari ini. Para pemain pasti ketakutan, dan saya khawatir tentang itu, ujarnya. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Megawati Hangestri sebenarnya tampil impresif dengan menyumbangkan 20 poin. Ia mendapat dukungan dari Jeng Hoyang yang mencetak 11 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Namun, penampilan apik Megawati belum cukup untuk menghindarkan Red Sparks dari kekalahan pertama mereka dari GS Chalters musim ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, Ko Hae-jin menegaskan bahwa fokus utama Red Sparks saat ini bukan lagi mengejar lokasi pertandingan playoff, melainkan menyiapkan pemain yang siap secara mental dan fisik. Prioritas utama kami memilih pemain yang siap secara mental dan fisik. Lokasi playoff tidak terlalu penting, yang terpenting adalah siapa yang bisa bermain, tegasnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Daejeon Red Sparks. Salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari. Insiden tersebut terjadi di set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah menginjak kaki pemain lawan, Giselle Silva. Akibat cedera tersebut, Bukilic langsung ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Megawati Hangestri, rekan setim Bukilic di Red Sparks, mengaku terpukul dengan cedera yang dialami pemain asal Serbia itu. Sebenarnya tadi aku sempat syok, aku mau nangis juga. Aku sampai kepikiran terus, Buki bagaimana ya? Aku juga sedih, ungkap Megawati dalam unggahan YouTube Red Sparks. Meski terguncang, Megawati tetap berusaha fokus dan tampil maksimal di pertandingan tersebut. Bintang voli asal Indonesia itu sukses mencetak 16 poin dan dinobatkan sebagai MVP dalam kemenangan Red Sparks dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Aku tetap berusaha, meskipun ada kejadian seperti itu.